Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidnillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu bisa kita hadir di rumah ibadah ini, di Masjid Agung Nurul Iman ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih memberikan kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Kadang umur lebih panjang badan tak sehat, badan sehat umur panjang waktu luang tak ada untuk ibadah. Kadang waktu luang ada, umur panjang badan sehat tapi tak istiqomah, dan itu ada bagi kita. Oleh sebab itu mari kita selalu syukuri atas nikmat dan karunia Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita yang sama kita muliakan, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang rahimakumullah. Mengisi waktu menjelang insyaallah kita salat tarawih. Kajian kita pada malam hari ini adalah bertemakan amanah dari panitia, karakter pemimpin dambaan umat. Dambaan umat ini tentu umat Islam yang khususnya, karena kajian kita di masjid tentu latar belakang kita tinjauannya adalah Al-Quran dan hadis Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata bicara masalah kepemimpinan itu adalah terkaitan masalah akidah, masalah ibadah di dalamnya. Pada hakikatnya kepemimpinan itu adalah dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Khalik, penguasa, raja di raja, pemimpin di atas pemimpin. Jadi penguasa yang tunggal di alam dunia ini adalah Allah, baik alam yang zahir ataupun alam yang batin. Batin itu maksudnya sesudah alam di dunia ini atau alam yang tidak nyata. Itu adalah Allah. Pelaksanaan kepemimpinan Allah, implementasinya itu adalah manusia. Manusia yang pertama diamanahkan oleh Allah yaitunya Nabi Adam alaihissalam. Terus ke bawah, terakhir baginda Rasul. Kenabian dan kerasulan sudah tiada,
Tapi masalah kepemimpinan apakah terputus? Tidak, masih dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Nah, inilah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 55, Allah menyatakan bahwa innamah waliyukumullah wa rasul, sesungguhnya pemimpin-pemimpinmu hanyalah. Jadi ada bahasanya di sana, hanyalah Allah dan Rasul. Tidak ada lain daripada itu. Kemudian siapa lagi? Kenabian dan kerasulan sudah berhenti. Kita lihat tak kala Rasul wafat, hari Itsnin, hari Rebunya kan baru dimakamkan. Itu 3 hari. Itu membicarakan masalah kepemimpinan. Rasul sewaktu hidup tidak mengamanahkan, ya Abu Bakar, kalau saya meninggal lanjutkan. Ya Umar, kalau saya wafat lanjutkan. Tidak. Rasulullah tidak ada memberikan amanah seperti itu. Maka dijelaskan oleh Allah, siapa lagi setelah itu? Walladzina amanu. Nah, karena tinjauannya adalah tinjauan dalam kacamata Islam dan Ba'nu umat, maka yang pertama adalah orang yang beriman. Kalau kita lihat hadirin, seluruh para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Tidak satu pun nabi dan rasul mengajak umatnya yang bertentangan dengan aturan Allah, tidak ada. Selalu di atas aturan Allah. Boleh dilihat di dalam kitab Syirah, nggak ada satu pun nabi dan rasul yang durhaka, yang membangkang kepada Allah, nggak ada. Jadi orang yang beriman, hadirin, iman ini adalah bicara masalah tauhid, keyakinan, ketundukan, ketaatan kepada Allah. Itu tidak main-main hadirin. Sebelum Rasulullah hijrah, lebih kurang 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, itu membersihkan, memperbaiki, memantapkan iman, tauhid, akidah. Kalau imannya bagus, imannya lurus, maka ibarat bangunan, maka dia akan lurus. Kalau pondasi bengkok, bangunan akan bengkok. Kalau pondasinya imannya itu rapuh, maka bangunan itu siap runtuh. Sunatullahnya memang kayak gitu. Jadi manusia-manusia yang selalu tidak taat kepada Allah, yang tidak peduli dengan ibadah, yang tidak mau tahu dengan kehidupan orang lain, itu imannya itu dipertanyakan itu. Jadi oleh sebab itu iman adalah barometer seseorang hamba di hadapan Allah. Hadirin kaum muslimin, makanya pemimpin yang mulai dari apa saja yang dipimpin, apa saja yang dipimpin, mulai dari tingkat rendah sampai ke atas, mulai dari RT, RW, lurah, wali kota, camat, wali kota, gubernur, bupati, terus kepada presiden, menteri, pemegang kekuasaan, penentu hukum dan lain-lainnya. Itu dasarnya harus iman. Kenapa? Tantangannya berat. Separuh kaki itu di neraka tuh. Makanya pemimpin yang adil itu salah satu adalah manusia yang mendapat naungan nanti pertama di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman kita berikan amanah, insyaallah dia pasti akan jujur, tidak akan terjadi kecurangan. Nah, kita tidak bicara masalah pemilu,
Tidak bicara, karena itu hal yang berlalu. Yang jelas bagaimana kedepannya kita harus, kalau sudah diawali dengan kebohongan, maka nanti kebohongan berikutnya pasti akan datang. Biasanya dusta yang pertama akan ditutupi dengan dusta yang kedua. Menutupi dusta yang dua ini akan datang dusta yang ketiga. Dan seperti itu terus. Dan itu memang sudah karakternya. Makanya iman adalah sangat penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, alladzina yuqimunas sholata, mendirikan salat. Jadi pemimpin dambaan umat itu mendirikan salat. Salat itu hubungan dengan Allah seseorang hamba. Nanti ada manfaat, ada faedah, ada pengaruh hubungan dengan sesama manusia. Kalau tidak, kenapa Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar? Sesungguhnya orang yang benar-benar mendirikan salat, mendirikan, hadirin ya, bukan melaksanakan. Jadi aqimus sholah, bahasanya aqimus sholah, bukan i'malis sholah. Dirikan sholat, ini beda tuh. Nah, pemimpin yang mendirikan sholat nanti ada pengaruhnya terhadap masyarakat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia akan bisa mencegah dan dia akan tercegah dari keji dan mungkar. Kalau ada seorang pemimpin yang tidak sholat, dalam kacamata Islam tidak perlu dipilih. Itu seharusnya. Bagaimana kok gitu? Dirinya seorang tidak tahu urus. Jangankan masyarakat, rakyat, dirinya seorang tidak tahu urus dirinya do. Inyo lo kamu rehawa, tidak mungkin tuh do. Sabanya iko masyarakat Indonesia. Penting, itu cara cerdas. Jadi hadirin kaum muslimin, calon-calon pemimpin atau nanti yang diamanahkan oleh Allah, maka penuhilah kriteria dalam pandangan Allah. Al-Maidah surah 5 ayat 55. Iman, dirikan salat. Kemudian wa yutuna zakah, menunaikan zakat. Dia panjang itu sebenarnya uraiannya, tidak cukup dengan malam yang sekarang yang sekitar 10 menit ini tidak cukup. Nah, boleh lihat saja nanti dalam tafsirnya. Zakat itu adalah bersih, suci. Dia akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya yang dimilikinya dari hal-hal sifatnya kotor. Baswawaannya tidak KKN. Atau bahasa sayanya sering saya sampaikan, tidak prinsip H3T, halal haram hantam tarwih. Itu tidak ada dia itu. Itu rumus tuh. H3T, halal haram hantam tarwih. Tidak ada bagi dia itu. Dia yang halal itu halal. Lais satu perak. Kalau bukan hak dia tidak akan mengambilnya. Kenapa? Zakat itu kan maknanya bersih, suci. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, pemimpin yang betul-betul menjaga itu semua, dia tidak akan KKN. Di zaman Fir'aunnya ganas ya, bagaknya hiyo, sia yang bagak Fir'aunnya. Tapi ingat, Fir'aun tidak ada menjadikan anaknya, tidak ada menjadikan mantunya, menjadikan pamannya, istrinya, keluarganya, tidak ada. Ada suatu zaman lebih parah lo dari Fir'aun. Contoh, di sini tidak ada. Jadi oleh sebab itu, begitulah manusia-manusia yang tidak punya apa? Nilai-nilai agama, tauhid, keimanan tersebut. Yang terakhir adalah wahum raki'un. Pemimpin dambaan umat itu mereka rukuk, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau ada pemimpin
yang tidak taat, yang tidak tunduk kepada Allah, aturannya, kebijakannya dan lain-lainnya tidak perlu diikuti, haram hukumnya. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, pemimpin yang durhaka kepada Allah, kalau untuk maksiat kepada Khalik Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah izinkan kita memberi pemimpin-pemimpin dambaan umat yang selalu istiqomah di atas aturan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi, racik bawang dek kurang malu, hirono picik dek kurang kuning, atau masakan talami mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin, Pak Panitia, mohon maaf Pak Panitia mungkin panjang banah. Jadi kok indak dijanjang mau naik, indak ditangguh hamba turun, mungkin tak dorong di lompatan lupo di kakinan kapata. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.